Shalom warga kerajaan, salam sejahtera buat kita semua. Dan saya menyapa untuk Jemaat Rock Riverside. Saya harap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera. Karena kita percaya, kita menyembah Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Baik, perundungan hari ini diambil dari kitab Injil Matius 13 ayat 44 sampai 46. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Dalam Matius 13 ayat 44 berkata, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Kemudian demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ada dua pertanyaan yang dapat kita catat, yang dapat kita renungkan untuk hari ini. Yang pertama adalah, apa atau siapa yang menjadi harta paling berharga dalam hati kita? Apakah keluarga, anak, suami atau istri, rumah, uang mungkin, ataukah Tuhan Sang Pencipta? Yang kedua, kira-kira apakah ada berhala-berhala yang Tuhan tujukan di dalam hati kita melalui situasi saat ini? Berhala atau idolatry adalah segala sesuatu yang menggantikan tempat Tuhan sebagai yang utama dalam hati kita. Ada banyak sekali berhala yang ada dalam hidup kita yang didasari oleh 4 rasa. Yaitu yang pertama adalah kekuasaan atau power, yang kedua ada pengendalian atau kontrol, yang ketiga adalah penerimaan, yang keempat adalah kenyamanan atau comfort. Kalau boleh saya ilustrasikan, mungkin dalam kehidupan nyata di dalam sebuah rumah terdapat seorang ayah yang sangat mencintai anaknya. Dia rela berkorban memberikan apa yang anaknya butuhkan, bahkan anaknya inginkan. Suatu ketika anak tersebut menginginkan sebuah mainan, lalu ayahnya membelikannya dan memberikan kepada anak itu. Dan anak itu bermain seharian, dia tidak menghiraukan apapun yang ada di sekitarnya. Bahkan saat ketika ayahnya memanggilnya, ia tidak menghiraukannya. Ia malah berasik dengan mainan tersebut. Timothy Keller mengatakan dalam quotes-nya, idolatry happens when we take good things and make them the ultimate things. Saya sedikit bersaksi selama masa pandemi ini. Kalau boleh dikatakan khawatir, yes, I worry a little bit about how long atau berapa lama ini akan terjadi, atau berapa lama ini akan berhenti. Tapi kalau secara keadaan atau secara kondisi, mungkin saya bisa katakan Tuhan telah melewatkan saya dalam kondisi atau keadaan yang menurut saya lebih menyesakan dari keadaan sekarang secara pribadi, apa yang saya lalui. Tapi saya tidak membahas tentang itu hari ini. Saya bersaksi tentang idolatry. Kalau saya boleh confess about my idolatry, about comfort. I love having me time. Saya suka melakukan aktivitas, pertama berolahraga, gameplay, sport seperti basket, futsal, bulu tangkis dan lain-lainnya. Saya hampir menyukai semua olahraga. Dan di saat-saat seperti ini tidak memungkinkan untuk melakukan itu semua. Tapi saya tidak membahas tentang itu hari ini. Saya membahas tentang idolatry. Kalau saya boleh confess, my idolatry is comfort. I love me time and doing my hobbies. Sebelum pandemi ini, saya biasanya rutin berolahraga, terutama game sport seperti basket, futsal, badminton, dan yang lain-lain. Saya suka sekali berolahraga itu. Tapi di masa-masa seperti ini, saya tidak dapat melakukan itu. Dan berhala lain yang ada dalam hati saya berkata, jangan khawatir, kamu berdiam aja di rumah. Kamu masih punya gadget, kamu masih bisa bermain game online, kamu masih bisa melihat Netflix, YouTube, Instagram, semuanya. Tapi sebenarnya apakah itu yang Tuhan inginkan? Sebenarnya apakah yang harus dilakukan pada masa-masa seperti ini?
Pada awalnya stres, karena saya menganggapnya itu addicted, karena saya melakukannya itu rutin, dan saya merasa kalau tidak melakukan itu, olahraga itu, saya merasa tidak nyaman dan tidak sukacita. Tapi sebenarnya itu adalah intimidasi iblis yang sedang bekerja. Jadi akhirnya saya mengambil keputusan untuk memberikan batasan-batasan waktu untuk me time saya, dan berusaha untuk merubah pikiran saya dan realign to Jesus. Sama halnya dengan seorang ayah yang memanggil anaknya untuk take rest and have a quality time. Tapi sang ayah menginginkan anaknya meletakkan semua yang telah diperoleh dan duduk diam bersama dia. Mari saya ajak kita semua berusaha bersama untuk merubah pola hidup kita, pola pikir kita di masa-masa seperti ini. Mari kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengingat bahwa Yesus adalah satu-satunya harta yang berharga dalam hidup kita, agar kita tidak lagi berfokus kepada pemberiannya, tapi fokus pada Sang Pemberi. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas keadaan yang Kau berikan, atas kasih-Mu, kesetiaan-Mu, semuanya yang Kau sediakan kepada kami. Tapi melalui perenungan ini, biarlah setiap kami mengingat dan sadar sebenarnya apa yang harus kita lakukan pada saat ini, masa-masa saat ini. Kita tidak hanya fokus pada pemberian yang Kau berikan, kita tidak terlena dalam apapun itu yang membuat kita berhala atas apapun, Tuhan. Tapi biarlah setiap kami melalui perenungan ini realign, biarlah hati kami hanya tertuju kepadamu saja ya Tuhan, dan kiranya hikmat-Mu, kiranya kasih-Mu tetap setia menuntun kami untuk melalui masa-masa ini. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur dan telah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat berkomsel.